dahulu. Oke, nah sentiment analysis seperti yang saya sampaikan tadi itu adalah merupakan contoh kasus ya, yang paling banyak digunakan dalam natural language processing. Biasanya itu digunakan untuk membantu kita ya menentukan rasio interaksi, apakah interaksi itu positif atau negatif tentang topik-topik tertentu. Di mana kita dapat menganalisis teks seperti komentar, ya, ulasan produk, lalu juga misalkan berita, kemudian wawasan dari audiens, ya, komentar di dalam Facebook dan sebagainya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan dari audiens kita. Contohnya misalkan seperti yang dilakukan dalam tugas akhir mahasiswa saya, dia menganalisa sentimen yang berhubungan dengan ulasan dari Google Review ya, Google Review, di mana di situ dia mengkategorikan ulasan itu menjadi positif, negatif, dan netral yang dengan konteks-konteks tertentu. Misalkan tempatnya, lalu AC-nya misalkan, internetnya, dan sebagainya. Nah, analisis sentimen ini sebenarnya adalah merupakan salah satu praktik yang paling populer, di mana di sini dia menerapkan algoritma untuk mengklasifikasikan berbagai sampel teks yang berhubungan dengan kategori yang positif dan negatif secara keseluruhan. Nah, dengan NLTK, kita dapat menggunakan algoritma ini melalui teknik pembelajaran mesin ya, yang sudah include di dalam NLTK-nya ya. Jadi tidak perlu terpisah, jadi kita tidak menggunakan library lagi tentang pembelajaran mesin. Nah, yang include di dalam NLTK ini salah satunya yang paling populer digunakan untuk sentiment analysis itu adalah metode Bayes ya. Kalau saya mengajar, pada saat saya mengajar mata kuliah pengembangan sistem cerdas, itu salah satu algoritma pembelajaran mesin yang saya jelaskan itu adalah Bayes. Nah, sekarang beberapa sumber daya yang biasanya itu kita butuhkan untuk melakukan analisa sentimen di NLTK, itu diantaranya adalah corpus names, ya, corpus names itu adalah daftar nama bahasa Inggris, misalkan, kemudian corpus top words, dia berisi kata-kata yang sangat umum tapi dia tidak memiliki arti ya. Kemudian ada juga contoh pidato kenegaraan, itu korpusnya kita sebut dengan State Union, nanti akan kita coba menggunakannya. Lalu juga ada sampel-sampel tweet ya. Ini ada kita bisa unduh dalam korpus Twitter samples. Kemudian juga ada contoh review film-film. Itu ada 2000 ulasan film yang bisa kita, dan di situ sudah dikategorikan menjadi review yang positif dan review yang negatif. Itu bisa kita coba unduh dalam korpus movie reviews.
Kemudian yang berkaitan dengan part of speech, kalau nanti dibutuhkan, itu kita bisa menggunakan corpus average perceptron tagger, ya. Kemudian ada juga corpus father lexicon, di mana di sini berisi daftar skor kata dan jargon-jargon yang dirujuk oleh NLTK saat melakukan analisis sentimen. Nah, father ini nanti akan salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan sentimen analisis dengan menggunakan NLTK. Kemudian ada juga korpus Pang, di mana di sini berisi model data yang dibuat untuk membagi teks lengkap menjadi daftar kata. Atau dengan kata lain, mengambil ya atau melakukan tokenizing. Oke. Nah, kalau seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita bisa mengunduh sumber daya dengan cara mendownload ya. Nah, kalau sudah kalian sudah pada saat awal menginstal NLTK itu sudah mengunduh semua ya, tidak perlu lagi diunduh. Tapi kalau sebelumnya tidak semua kita unduh, nah kita perlu mengunduh beberapa sumber daya yang saya sebutkan tadi dengan menggunakan perintah seperti ini. Selanjutnya, kita perlu melakukan proses memuat atau meloading ya, meloading data dari korpus yang dipilih. Misalkan kita memilih korpus State of Union, maka kita bisa menyimpan kata-kata dalam korpus tersebut ya, ke dalam sebuah variabel, misalkan di sini words gitu ya. Jadi nanti isinya sudah dalam bentuk kata, jadi bukan lagi dalam bentuk kalimat. Nah, di sini di dalam korpus state union words, jadi di situ sudah ada fungsi words ya, di mana fungsi word ini adalah fungsi untuk merubah dari atau mendapatkan kata dari kalimat yang ada di korpus state of union. Nah, di sini juga sekaligus dilakukan pemrosesan pemilihan praproses ya, praproses untuk menghilangkan simbol ya, huruf yang bukan merupakan angka. Bukan merupakan huruf, kebalik. Untuk menghilangkan angka, kemudian tanda baca, ya, itu bisa dilakukan dengan memilih di sini. Jadi dia hanya akan mengambil dari perintah ini, itu menunjukkan dia hanya akan mengambil kata-kata yang ada di korpus state union itu yang merupakan huruf. Ya. Jadi yang mengandung huruf. Jadi kalau yang angka, tanda baca, tanda titik dua, tanda perkalian, pembagian, dan sebagainya itu tidak akan diambil. Ya. Jadi ini sudah ada dua proses praproses yang dilakukan dalam hanya dengan satu perintah ini saja. Jadi praproses apa? Praprosesnya yang pertama adalah tokenizing, kemudian menghilangkan tanda baca. Nah, ini contoh hasil yang bisa kita dapatkan jika kita menggunakan perintah ini, if W is alpha. Ini hasilnya nanti seperti ini. Sedangkan yang di bawah ini itu adalah perintah kalau kita tidak menyertakan perintah if W is alpha. Jadi bisa dilihat di sini ada tanda titik, ada tanda petik ya. Kemudian ada angka di sini 1945, 16. Nah, di sini kalau kita lihat yang kita gunakan
is alpha di sini, berarti yang angka-angka ini tidak akan terambil. Yang kedua, langkah kedua itu adalah menghilangkan stop word. Ya. Nah, stop word-nya itu kalau nanti kita menggunakan bahasa Inggris, ya berarti tinggal kita pilih di sini kata-kata yang dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu Indonesian ya. Bahasa Indonesia, kemudian bahasa lain nanti ya tinggal kita pilih bahasa lain. Jadi kita ambil dulu stop word-nya yang bisa kita peroleh dari korpus stop word. Ya, korpus stop word di mana di sini fungsi words ya, dalam kata-kata bahasa Inggris ini kita sebutkan karena tadi kita menggunakan inputnya itu adalah berupa kata-kata dalam bahasa Inggris atau kalimat dalam bahasa Inggris. Maka stop word-nya itu juga dalam bahasa Inggris. Tapi kalau misalkan nanti kita menggunakan data yang dalam bahasa Indonesia, ini kita bisa gunakan stop word yang dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kemudian kita akan mengambil kata-kata dari kata yang sebelumnya ini tadi, yang sudah kita pilah dengan menghilangkan angka, kemudian dengan menghilangkan tanda baca, itu kita pilah lagi. Kata yang ada di situ adalah yang tidak ada dalam stop words. Nah, ini not in stop word ini berarti kata-kata yang kita pilih W ini yang ada dalam words itu tidak ada dalam stop word. Nah, hanya di sini ada juga tambahan praproses. Jadi di sini selain menghilangkan stop word, ini juga kita bisa menggunakan praproses menerapkan praproses yang lain, yaitu merubah ya, huruf besar menjadi huruf kecil atau menyamakan case-nya ya. Jadi menyamakan hurufnya, kita akan merubah menjadi huruf kecil semua. Ya, jadi di sini itu adalah string lower. Ini ya. Nah, di sini ada catatan bahwa jika kita menggunakan data teks sendiri dan masih merupakan data teks mentah, maka kita perlu melakukan proses tokenizing. Nah, tokenizing yaitu dengan seperti yang saya jelaskan pada penjelasan bab-bab sebelumnya dengan menggunakan NLTK word tokenize. Fungsinya adalah seperti